Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir loh, dari bab 607. Namanya adalah menyusun naskah pidato pelajaran kali ini. Tujuannya supaya anak-anak dapat memahami isi pidato dan juga dapat berpidato di depan kelas. Mungkin anak-anak ada yang ingat, aku rasanya sudah pernah belajar pelajaran yang kali ini. Kalau masih ingat, bagus sekali. Kita akan belajar lebih dalam kali ini ya. Yuk, sudah siap? Kita mulai pelajarannya. Nah, sebelum anak-anak maju ke depan untuk berpidato, anak-anak perlu menyusun naskah terlebih dahulu, ya. Dan pidato adalah kegiatan menyampaikan sesuatu secara lisan di depan banyak orang dengan menggunakan bahasa yang resmi. Nah, pidato punya tujuan anak-anak. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi, lalu berikutnya untuk meyakinkan pendengarnya terhadap sesuatu, lalu untuk memberikan ajakan terhadap sesuatu. Nah, yang pertama kalau kita mau menyiapkan sebuah pidato adalah menentukan topik, lalu menentukan maksud pidato, menulis naskah pidato, dan jangan lupa kita berlatih untuk berpidato. Nah, sekarang kita masuk ke teks naskah pidato ya. Harus ada pembuka, yang isinya adalah salam, ucapan terima kasih, dan juga rasa syukur. Lalu ada isi. Isi adalah materi yang akan disampaikan. Lalu berikutnya penutup. Isinya adalah kesimpulan dari pidato, saran, harapan, doa, dan juga salam penutup. Sekarang kita coba yuk untuk menyusun sebuah naskah pidato. Kita mulai buat kerangkanya ya. Kerangka dimulai dari pendahuluan. Isinya ada salam pembuka, ucapan terima kasih, dan juga kata pengantar menuju ke isi. Lalu berikutnya kita masuk ke isi. Isi harus memuat urutan topik dan juga subtopik. Lalu terakhir kita punya penutup. Penutup isinya kesimpulan dan harapan kalau ada, dan juga salam penutup. Nah, ciri-ciri umum pidato, kita harus mengutarakan sesuatu dengan jelas, lalu disampaikan secara lisan dan ditujukan kepada sekelompok orang. Nah, sekarang kita lihat contoh kerangka pidato ya. Ini dia contoh kerangka pidato dari bagian pendahuluan. Contoh salam pembuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selamat siang, atau salam sejahtera. Nah, berikutnya ucapan terima kasih, guru-guru, pembimbing yang saya hormati, teman-teman sekolahan yang saya sayangi. Lalu berikutnya kita masuk ke isi. Isi harus memuat urutan topik dan juga subtopik anak-anak. Yang pertama, ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menggelar acara memperingati Hari Pahlawan. Berikutnya, sampaikan juga maksud dan tujuan acara. Lalu, menghimbau untuk rekan-rekan siswa agar berperan aktif secara teratur dalam mengikuti acara. Nah, sekarang kita sampai ke bagian penutup. Kesimpulan dan harapan jika ada ya. Kita muat bangga sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka oleh karena jasa-jasa pahlawan di masa lalu. Lalu ada salam penutup. Demikianlah sambutan saya mewakili kepanitiaan. Sekarang kita lihat contoh pidato secara lengkap sesuai dengan kerangka pidato yang tadi sudah kita lihat ya. Ini adalah pidato untuk memperingati Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, guru-guru pembimbing yang saya hormati, teman-teman sekolahan yang saya sayangi. Pada hari ini marilah kita semua mengucap syukur atas perlindungan dan hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena kehendaknya, kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Guru-guru pembimbing yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan ini saya Ketua Panitia, mewakili seluruh kepanitiaan, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami untuk dapat melaksanakan acara peringatan Hari Pahlawan ini. Hadirin semuanya, maksud diadakannya acara ini adalah untuk memperingati jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang di masa lalu untuk kemerdekaan rakyat Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan siswa yang akan memeriahkan acara ini diharapkan berperan aktif secara teratur agar meningkatkan rasa persatuan di antara teman dan juga saling berbagi rasa kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang sudah bebas dan merdeka.
Demikianlah sambutan saya mewakili kepanitiaan dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara. Akhirnya, hadirin semua yang saya hormati, selamat mengikuti semua rangkaian acara pada hari ini. Merdeka! Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan sebuah pidato. Yang pertama, anak-anak harus menghindari sikap dan gerak yang berlebihan. Lalu berikutnya, anak-anak harus memberikan perhatian seluruhnya kepada pendengar. Lalu harus energik dan tidak terpaku dalam membaca naskah pidato. Nah, menentukan isi pidato dilakukan dengan cara mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang berpidato, kemudian temukan ide pokok atau topiknya. Nah, untuk mendengarkan pidato, kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dengarkan dengan penuh perhatian, lalu pahami permasalahan yang akan dibahas, lalu pahami tema, catat hal-hal yang penting, dan ceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata yang penting. Sudah selesai pelajaran kita kali ini, bab 607 juga sudah selesai. Nah, kita akan bertemu di bab berikutnya, namun sebelumnya anak-anak kerjakan dulu latihan yang ada dalam buku kegiatan ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat semuanya. Sampai bertemu lagi.